Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini forum kita bersama FKSMM sudah bergabung lebih kurang 38 masjid dan musholla. Maka melalui channel kita Mencari Syariah, tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, berikan komentar terbaik Anda, dukung terus dengan cara like dan subscribe. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah Islam akan jaya di masa-masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia itu dia tidak pernah melupakan kesalahan yang dilakukan. Tidak pernah melupakan kesalahan yang dilakukan. Sehingga kalau ingin berbuat salah, dia mikir-mikir untuk satu. Yang kedua, orang yang bahagia itu kata Nabi dari mana? Sering melupakan kebaikan yang pernah diperbuatnya. Seolah-olah dia belum pernah berbuat baik. Seolah-olah. Jadi kalau ada kesempatan dan peluang untuk berbuat baik, dia selalu mengambil posisi terdepan. Nah, ini dicontohkan oleh Abu Nawas. Ini Abu Nawas ini walaupun tokoh lucu, tapi Abu Nawas itu luar biasa istiqomahnya. Bahkan sebagian besar pejabat kita itu banyak mencontoh Abu Nawas. Ya, kalau kita dengar Abu Nawas itu kan orang yang paling cerdik. Ini Abu Nawas pada waktu itu diangkat menjadi seorang hakim. Tiba-tiba ada dua orang bertengkar, yang satu miskin, yang satu kaya. Rupanya yang miskin ini kelaparan. Kelaparan betul dia, Ustaz. Jadi sebelum naiknya BBM udah banyak juga orang kelaparan. Udah kelaparan, tiba-tiba lapar dari perutnya. Rupanya yang orang kaya ini sedang bakar sate. Datanglah dia ketok pintu rumah yang kaya. Assalamualaikum. Kata yang kaya, waalaikumsalam. Apa cerita? Tuan, berikan saya sedikit makanan, Tuan. Saya lapar, Tuan. Kata yang kaya tadi, nggak bisa. Ini sate khusus untuk tamu-tamu saya. Jadi saya nggak dapat, Tuan. Enggak. Nah, kalau begitu Tuan, kalau nggak dapat ya sudah, Tuan. Tapi saya boleh duduk di depan rumah Tuan. Persilakan duduk di teras rumah orang kaya ini. Tiba-tiba begitu duduk di teras rumah orang kaya ini, kan kalau bakar sate itu kan asap satenya kemana-mana. Diciumnya hari asap sate tadi. Udah enak dia mencium asap sate tadi. Orang kaya tadi keluar. Kau kok belum pulang? Izin, Tuan. Saya nggak dapat sate pun nggak apa-apa, cuma dapat asap sate pun syukur kali, Tuan. Jadi asap sate bukan cium. Iya, Tuan. Bayar, kata yang kaya. Kurasa ini orang duitnya luar biasa ini. Asap sate suruh bayar. Kata yang kaya, bayar, Tuan, bayar. Kata yang miskin, aku nggak punya uang, Tuan. Nggak tahu aku, yang penting kamu bayar. Orang kaya, Pak. Bayar. Baiklah, Tuan. Tempo berapa hari? Besok. Mau ngapain? Saya mau lapor sama tuan guru saya, Abu Nawas. Silakan. Datang ke rumah Abu Nawas, ketok pintu. Yang nyambut ajudan, Pak. Kan kalau hakim itu pakai ajudan, bukan Pak Irjen Sambo aja pakai ajudan. Hakim kan itu pakai ajudan, bukan tanggung-tanggung ajudan itu. Saya yakin nanti, ya Pak ya, ajudan. Akhirnya bagaimana? Kata ajudan, ada Pak, mau ketemu tuan hakim Abu Nawas. Oh, Abu Nawas, tuan hakim lagi tidur. Rupanya hobi Abu Nawas itu tidur. Makanya kalau pejabat yang suka tidur, ya untuk Abu Nawas. Sehingga ini kan cerita nih, jangan marah, ini cerita nih.
Yang suka tidur Dr. Abu Nawas. Jadi kita kayak Pak, mana Bapak guru Abu Nawas? Kalau marah aja Mas Sejarah, jangan marah sama saya. Nah akhirnya bagaimana? Jadi kayak mana saya ini Pak? Besok lagi, tunggu di mana? Di kantor. Dan pikirlah namanya wong cili ini kan gak bisa buat apa-apa. Besok datang ke kantor, kudu orang miskin ini, datanglah orang kaya tadi. Kendaraan yang paling mahal pada waktu itu kan unta. Kalau sekarang kita bilang nggak pakai pajero sport, dia datang. Begitu sampai, oh udah lama datang, sudah tua. Mana kalian yakin? Belum sampai. Rupanya Abu Nawas datangnya paling terakhir. Makanya kan banyak juga pejabat-pejabat kita datangnya belakangan Pak. Betul nggak? Tapi saya salut dengan seorang ustaz. Dia diundang jam 8.30, jam 8.15 sudah sampai. Ditunggunya jam 9 nggak datang, ditinggal pulang. Mau itu ustaz ngeri juga, itu nggak sanggup kita mengikuti gitu. Ditanya kenapa ustaz pulang? Di undangan jam sekian, aku udah datang. Kenapa nggak ada yang datang? Oma, ini Pak Hadi para ustaz belum sanggup nontonnya itu. Berarti kan amplop kan pas itu Pak pulang. Itu belum siap kita ustaz. Saya bilang, wah ustaz berkomal ya, saya bilang cuma kalau mau contoh ustaz itu saya belum siap. Saya ditinggal pulang. Kelimpungan panitia, mana ustaz? Aku udah datang. Kenapa? Dan nggak ada datang. Pulang deh. Jadi aku tanya, nggak ngeri ustaz. Apa yang aku berikan? Rupanya pensiunnya pegawai lebih besar. Cocok lah. Nah ini. Nah akhirnya bagaimana Pak Ustaz? Datanglah Abu Nawas, karena datang terlambat. Kata Abu Nawas, udah selesai, udah tua. Duduk. Apa masalahmu? Saya menuntut yang susah ini Tuhan, karena telah mencium asap sateku tanpa seizinku. Asap sate, ya bukan satenya, bukan. Kau tidak bayar? Iya. Tanya yang susah. Kau tahu mencium asap sate dia? Betul Tuhan. Kenapa kau cium tanpa seizin dia? Namanya lapar, kepepet Tuhan. Apa boleh Tuhan? Karena aku bukan makan satenya. Gak ada mau makan? Enggak. Asapnya saja? Iya. Jadi dia minta bayar Tuhan. Berapa kau minta bayar? 100 dinar. Sanggup kau? Boro-boro 100 dinar Tuhan. Kok dapat makan yang syukur. Kebetulan bawah ini orang masih kecil Pak. Nah lantas bagaimana? Sanggup enggak? Betul enggak sanggup Tuhan? Kalau dia enggak sanggup bagaimana? Ku penjarakan umat, menggigil si kawan. Kau penjarakan? Tega Tuhan. Kenapa dia cium asap sate itu tanpa seizin? La ilaha illallah. Kata Abu Nawas, sudah nanti utang dia 100 dinar aku yang bayarkan. Senang yang kaya tadi, dapat cuan ini. Kayak mana cara kita membayarnya? Rupanya Abu Nawas itu ada 2 kantong duitnya. Yang pertama duit kertas, yang kedua duit logam. Kalau pejabat kasih duit logam dilempar orang itu Pak. Betul nggak ini? Satu duit kertas, satu duit logam. Duit kedua rekannya kantongan logamnya. Telingamu bagus Tuhan. Telingamu bagus Tuhan. Apalagi kena duit bagus sekali Tuhan. Dilemparkan ke atas Pak, yang 100 dinar tadi. Cus, lantai bawah batu, serem. Kan bunyi uang logam dilemparkan ke batu. Begitu bunyi, kau dengar Tuhan. Kamu dengar Tuhan. Kata Abu Nawas, orang kaya, ya Tuhan. Hutang yang susah itu telah dibayarkan. Loh, nggak ada duitnya. Tadi apa tanya kalau soal duit? Dengar Tuhan. Lah itulah kalau bayar hutangnya. Kenapa pakai suaranya? Yang dimakannya kan bukan satemu, tapi asap satemu. Kata yang kaya, oh iya juga ya. Nih hebat. Suka tidur, datang terlambat, tapi ngasih solusi. Karena penyakitnya suka tidur, datang terlambat. Ya, saya doakanlah insya Allah di Pak Arif kalau dipilih oleh masyarakat ya, kalau terpilih di 2020
itu datang belakangan tapi kasih solusi Pak, itu doa saya. Mudah-mudahan nanti dengan izin Allah, bapak-bapak yang lain juga sepakat membantu tanpa ada iming-iming wanita. Saya doakan bapak dulu Pak, mudah-mudahan. Saya juga tahu sepak terjang bapak di luar seperti apa, di perusahaan seperti apa, relasi bapak saya tahu. Kalau saya ceramah di Sertang itu saya kenal juga dengan nama bapak, saya kenal satu dua. Insya Allah mudah-mudahan dengan doa kita bersama, kalau Allah redho Pak, gak ada yang mustahil. Contoh Pak, wali kota DJ itu termasuk saya kemarin touring satunya. Gak nyangka beliau jadi wali kota, wakilnya, tapi Allah berkehendak. Makanya kalau dia ngomong macam mimpi kurasa Ustaz. Iya Pak, ini udah 2 tahun, jangan mimpi lagi Pak. Udah 2 tahun jangan mimpi lagi Pak. Iya, artinya bagaimana? Kalau Allah berkehendak gak ada yang mustahil. Saya bilang begini, terlepas dari kesalahan seperti apa, saya kalau menonton kasus akhir jam kita ini Pak, agak terhenyang batin saya. Kenapa agak terhenyang batin saya? Saya nggak mau komentar dari segi yang lainnya, tapi dari sudut pandang agama. Begitulah Allah kalau ingin mengangkat derajat hambanya, siapapun tak akan bisa menjatuhkannya. Dan kalau Allah ingin merendahkan derajat hambanya, siapapun tak akan bisa untuk mengangkatnya itu. Bayangkan Pak, yang dulunya pakai baju dinas, memberikan keadilan kepada orang, memberikan satu hukuman kepada orang, sekarang dihukum. Begitulah romantika kehidupan kita ini. Makanya ada pepatah mengatakan kehidupan kita ini macam roda yang berputar. Waktu kita di atas, jangan sombong sama yang di bawah. Waktu kita di bawah, jangan berkecil hati berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena kehidupan senantiasa selalu berputar. Sehingga pantas saja orang yang paling bahagia tadi, yang sering melupakan kebaikan yang dilakukannya, seolah-olah dia belum pernah berbuat baik. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, dia terdepan untuk melaksanakan perbuatan baik tersebut. Kalau tak sempat dia melakukan perbuatan baik itu, tidak ada kesempatan dia untuk melaksanakannya, ada rasa penyesalan di dalam dirinya. Ini orang yang paling bahagia. Yang ketiga kata Nabi, orang yang paling bahagia itu yang mana? Kalau untuk urusan akhirat selalu memandang ke atas. Saya baru tahu Pak, rupanya yang punya hati gasoil Bapak. Sering lewat di komplek rumah, hati gasoil. Sering lewat Pak, ditawarkan hati gasoil, tapi baru tahu aku yang punya Bapak. Bangga juga kalau kita ditanya nanti sama yang jual hati gasoil, aku pun yang punya pun tak tahu yang aku bilang apa. Kan hebat juga Pak. Pagi ini minum soya kita semua. Baru yang ini kanan water. Baru aku tahu ada air kanan Pak. Ini Pak Arif juga alhamdulillah. Ini Pak Arif gasoil, Pak luar biasa. Kita Islam memang harus begitu Pak. Janganlah setiap FKSM angkot kelas saja. Link you Amos. Makanya jemaah sering kita mandi kenapa? Buat air. Tapi kena soya kita hari ini, alhamdulillah juga. Berapa banyak coba tengok Pak? Dari kita, untuk kita, kembali lagi kepada kita. Makanya kita kalau ada saudara kita yang muslim punya usaha, yuk kita bantu, yuk kita dukung, yuk kita sokong. Supaya apa? Paling tidak nanti kalau maju usahanya, keluar zakat infak sedekahnya 2,5%, akan dia kembalikan juga kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Itulah Islam yang sebenarnya. Hanya kalau udah begitu kita hidup dalam Islam ini Pak, macam 5 jari. Pertama pemimpin. Nah kalau pemimpinnya udah cinta ikut serta bagaimana pergerakan dalam PKM masjid ini, mempersatukan PKM. Susah Ustaz kalau mempersatukan PKM ini. Wih, gak semudah membalikan telapak tangan. Saya Pak, Ketua Dewan Dakwah Dewan Masjid Indonesia Kota Tidje, saya ketuanya. Saya ketua bidang dakwahnya Pak. Mempersatukan PKM gak semudah membalikan telapak tangan. Tapi luar biasa kita. Sekian puluh masjid Ustaz ya. Udah berapa puluh masjid kita? 38 masjid. Ada kawan-kawan yang lain Pak. Kalau bisa sampai 100 masjid, berapa masjid di Semen Cium ini? Gabung di FKSM. Untuk apa? Syiar. Nabi aja hijrah dari Makkah ke Madinah yang dibangun pertama apa? Masjid. Bukan kampung. Siapa bilang FKSM gak cinta Indonesia?
tanah air ini. Jadi bukan tanggung para ulama-ulama kita dulu merumuskan bagaimana negeri ini mau dibawa ke depan, perjuangan para ulama kita. Ditanya, rupanya ada merumuskan para ulama kita yang merumuskan kemerdekaan yang pakai jenggot banyak. Kenapa pula kita marah dengan ulama yang pakai jenggot? Ditanya, Ustaz, oh kenapa belum pakai jenggot? Belum siap, Pak. Ustaz Endro udah bisa pakai jenggot, udah siap. Jangan kan Ustaz Endro, Bang Zul aja kecil saya pakai jenggot, luar biasa jenggotnya. Imam kita aja kalah jenggotnya dengan Bang Zul. Nah artinya bagaimana? Ini kan syiar. Kalau boleh saya sampaikan, kita ini kan ada sentuhan tradisi, sentuhan budaya. Di Arab, Pak, saya kasih contoh. Itu rata-rata pakai jenggot. Satu penghormatan kita kalau di sana, kita elus jenggot kawan kita. Kalau kita elus jenggot kita, itu namanya penghormatan. Tapi jangan praktekkan di sini, Pak. Kena tempeleng, kalau tak orang ajar kau itu. Jenggot lurus-lurus katanya. Ini kan satu sentuhan budaya tradisi, Pak Ustaz. Satu sentuhan budaya tradisi. Nah makanya bagaimana kalau kita tengok di sana kita pegang jenggot kawan, Bang, penghormatan. Tapi kita di sini nggak bisa. Nah, makanya kita tempatkan di mana bumi kita tidak, situ langit kita junjung. Artinya bagaimana? Tradisi sampai kapan pun tak akan bisa untuk dihapuskan. Nah hari ini luar biasa tradisi yang kita gunakan, Pak. Saya pakai tradisi Arab, gamis. Bapak pakai kain sarung, Pak. Alhamdulillah. Bapak pakai batik, Pak. Nasional. Bukan tanggung kita di Indonesia ini. Berbagai macam suku tapi hidup dalam satu negeri. Itulah namanya rohiyah, atau bahasa kita namanya rakyat. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan saya yakin dan percaya FKSMM ini akan besar, Pak Ustaz. Saya yakin akan besar. Kalau udah nanti luar biasa besar FKSMM ini menjadi satu pergerakan kita. Pergerakan untuk apa? Memakmurkan dan sejahterakan umat Islam khususnya. Apa buktinya, Pak Ustaz? Yang ada usaha-usaha, yang ada usaha kue dihubungi oleh pihak FKSMM, Pak, roti sekian ratus bungkus. Nolong siapa? Kan nolong saudara dulu. Makanya saya bangga tadi kata Ustaz Endro, kalau masjid-masjid kita ini Pak udah bisa menempatkan para habis menjadi imam, berarti masjidnya maju, Pak Ustaz. Paling. Ini kan habis-habis kita banyak, depan pesantren, belakang juga ada yayasan pendidikan. Tamat selesai menjadi hafiz Quran. Tapi yang membuat kita sedih, iris-iris sekarang batin kita belum bisa masjid kita memperdayakan bagaimana penempatan untuk habis-habis Quran itu. Pesantren tahfizul Quran, di mana-mana menjadi usaha. Nah kalau bisa jadi pengurus PKN yang bersinergi, yuk tukar pikiran, yuk duduk bareng, yuk bagaimana kita tempatkan habis Quran. Bukan berarti yang habis juz amma gak laku. Yang habis juz amma kapan sholatnya? Zuhur, asar, kan cantik karena gak pakai suara. Nah kalau ayatnya kulhu, kan gak apa-apa, gak ada yang tahu. Nanti yang habis Quran anak-anak kita itu, Pak, itu untuk maghrib isya subuh, apa kita letak isya subuh. Di masjid kami kan dibuat isya subuh maghrib habis Quran. Maghrib, asar, zuhur habis juz amma. Kan habis juga lah namanya itu. Digaji, Pak, kalau alhamdulillah udah sekian tahun habis juz itu dibayar, Pak, sejahtera. Tapi yang senang masjid sepakat ada berapa masjid? Tukang pangkas saja ada persatuannya. Masa BKM kalah dengan Ustaz kok berani ngomong gitu? Ya kawan-kawan banyak tukang pangkas Sarimah. Ada pengajiannya, Pak, ada persatuannya. Kalau 15.000 sana, semua 15.000. Mantap betul, ini gue bilang, kenapa kita mesti kalah? Nah makanya saya bilang tadi, Pak, kita butuh sosok Ustaz Endro. Coba tanya Ustaz Endro, berapa jadwal dikorbankannya untuk FKSMM ini? Tadi saya dengar mau ceramah lagi ke Ringrun Setiabudi. Tapi karena FKSMM saya kembali mau. Alhamdulillah satu perjuangan, Pak. Makanya mungkin ini buah hasil juga Ustaz.
Waktu almarhum anak Ustaz dipanggil oleh Allah, yang datang itu luar biasa. Jarang-jarang tahlilan sampai 350 orang, itu jarang itu Pak. Nah artinya bagaimana Pak Ustaz? Ayo sama-sama dukung. Kalau bisa lagi tambah lagi masjid kita yang ikut FKSMM ini, yuk sama-sama bekerja sama sama BKM. Tempatkan habis Quran kita. Lalu kalau udah yang namanya habis Quran di depan, enak awal sholat, nyaman awal sholat rasanya. Saya itu kalau di masjid kami itu kalau udah habis, saya bilang Tuhan saja, saya bilang kenapa? Saya mau dengar Pak, tenang awal sholat kami enak ya Pak. Tapi itu yang membuat kita sedih sekarang. Belum semua masjid sanggup menampung habis Quran itu. Nah, ada habis, ada mubalik, alangkah baiknya. Kalau kata orang tua saya itu, Abu Yasin waktu di pondok pesantren, apa kata beliau? Buya, kita mau bangun menara ini dengan total anggaran sekian ratus juta itu, Buya, siap jadi Bismillah, siap. Rupanya kalau untuk masjid itu Pak, ada saja jalan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena setiap masjid yang ada di atas muka bumi kata Allah adalah rumahku. Barang siapa yang datang ke rumahku, mereka adalah tamu-tamu kata Allah. Yang namanya tamu Allah pasti akan diberikan, dilayani dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan dia masuk masjid mau jadi orang kaya, nggak bisa. Masuk masjid mau jadi orang yang beruntung. Anak beribu, anak ratus, anak puluhan ayat Al-Quran, Allah katakan, hei hambaku, jadilah kau orang-orang yang beruntung. Siapa itu orang yang beruntung? Orang yang bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Bagaimana yang bahagia tadi yang terakhir? Ciri-cirinya kata Nabi adalah kalau untuk urusan dunia selalu memandang ke bawah. Nah, jadi jangan biasakan nanti Pak. Kalau ada saudara kita yang ingin berjuang, kita ini Islam ini kalau bisa, kalau mau maju harus ada juga yang duduk di legislatif, kalau nggak bisa Pak. Kalau saya mungkin di podium oke lah, tapi kalau untuk di atas, jadi kalau ada saudara kita yang duduk Pak, yuk sama-sama kita doakan, kita bantu supaya apa Pak Ustaz? Paling tidak bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk umat. Dan jangan dibiasakan nama birohi Pak, bironya kayak bisa tanya apa di akhirat, kamu yang bilang biro kan? Nah ini Pak. Lah artinya bagaimana kami waktu pilkada wali kota DJ itu ada Pak? Itu kan udah dianggap gampang kan ini wali kota yang sekarang ini. Kenapa? Duitnya nggak ada. Tapi luar biasa Pak. Masyarakat melihat bagaimana seperti apa. Ya alhamdulillah sekarang didereka kepada wali kota. Saya lihat apa? Bukan saya memuji karena saya orang DJ, tidak. Yang paling sederhana yang wali kota kami apa? Bayangkan Pak, diundang tahlilan datang Pak. Pak, diundang tahlilan yang tinggal itu bukan pejabat, enggak. Saya bilang saya akan topi dengan Pak Wali. Satu jawaban beliau, apa katanya? Ini kan titipan Allah Ustaz, amanah ini. Kalau Allah mau ambil sebentar ini, saya sapu dada saya, berair dalam mata saya, berarti Bapak ini paham. Jadi kadang kalau udah pakai jengkol, mata orang kayak peti Pak. Tapi nggak di sini, Lebanon, Prancis, Australia, udah pakai jengkol, hehehe, wah serangan emangnya dah. Tapi insya Allah kalau nanti yang tergabung di FKSMM ini, kalaupun ada yang terpilih di legislatif diamanakan oleh rakyat izin Allah, kurasa nggak begitulah. Pesan sama Pak Arif, karena tahu nanti ada rezekinya Pak Duduk, jangan nggak datang lagi FKSMM ya Pak. Tapi tetap semangat Pak, bantu FKSMM ini Pak. Kalau bisa kuenya jadi 2 Pak, jangan 1 lagi. Karena kue itu cuma di bawah, di atas sekarang. Dibantu Pak, gunakan itu kebijakan untuk bagaimana memakmurkan umat. Banyak contohnya, banyak contohnya. Ada juga sahabat kita tuh, wali kota Rumah itu Haji Faisal itu luar biasa. Tanpa modal Pak. Cuma satu yang dipintanya, saya ingin bekerja, saya ingin berbuat. Jangan pernah kita berburuk sangka, lah nanti kalau udah naik lali. Jangan, kita ini sesuai dengan prasangka kata Allah. Lah karena kita berprasangka ini bersama kawan kita jangan lali. Ini kan prasangkanya jelek terus. BKM beli kereta
nih Pak nih. Pak Siben juga nih gak pernah absen sini. Aduh terus. Channel FKSMM menjerit seringan naik ratingnya Pak Siben. Kenapa selalu hadir? Nah itu. Makanya pangkat dan jabatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu semuanya adalah titipan. Jadi kita doakan orang-orang tua kita, para pejabat sehat-sehat semuanya. Begitu diberikan amanah jabatan, insya Allah mudah-mudahan bisa amanah. Makanya jangan pernah berburuk sangka kita